Setelah keluar dari kamar mandi, Ariana segera duduk berselonjor di atas sofa. Mengambil pewarna kuku lalu memakaikannya pada kuku kakinya. "Sayang, mau kubantu pakaikan?" tawar Demian saat melihat istrinya itu nampak kesusahan memakai pewarna kukunya. Ariana yang menyadari suaminya itu ada maunya nampak tersenyum jahil dalam hati, tak biasanya pria itu memperhatikan hal-hal kecil yang ia lakukan seperti saat ini. Mengingat masalah Jenny, ia jadi kesal sendiri. Sepertinya memberikan suaminya itu sedikit pelajaran tak masalah. "Boleh." Ariana yang sedang berselonjor di atas sofa langsung mengangkat kakinya agar laki-laki itu bisa duduk. Lalu ia meletakkan kembali kakinya di atas paha suaminya tersebut yang hanya memakai boxer saja pagi itu. Ariana yang masih memakai kimono mandi sengaja melakukan sedikit gerakan agar kimononya bisa tersingkap ke atas hingga menampakkan pahanya yang putih nan mulus itu. Demian yang melihatnya tenggorokannya langsung kering dan suhu tubuhnya mendadak panas, ingin sekali ia menerkam wanita itu dan memenuhinya dengan miliknya yang sudah mulai mengeras. Namun sejak istrinya itu hamil, ia tidak bisa bersikap semaunya untuk menyentuhnya. Sebelum melakukannya, ia harus minta izin dahulu dan memastikan keadaannya wanita itu baik-baik saja. "Mas yang fokus dong, nanti tidak rata jadi jelek loh," tegur Ariana saat suaminya itu diam-diam menatap pahanya yang terbuka. Demian langsung tersenyum nyengir. "Kamu sih sayang menggodaku terus, sudah tahu beberapa hari ini suami dianggurin." Lanjut Demian lagi. "Nggak ada yang anggurin mas, kamu saja yang terlalu sibuk," sanggah Ariana. Namun sejak istrinya itu hamil, ia tidak bisa bersikap semaunya untuk menyentuhnya. Sebelum melakukannya, ia harus minta izin dahulu dan memastikan keadaannya wanita itu baik-baik saja. "Tapi sekarang boleh kan?" Demian memasang wajah memelas seperti seorang anak kecil yang sedang meminta mainan. Boleh nggak ya?" Ariana nampak pura-pura berpikir, namun ia langsung tertawa geli saat tangan sang suami sudah merayap masuk ke dalam kimononya. Ariana hanya menanggapinya dengan tersenyum menggoda. Demian yang melihat lampu hijau dari wanita itu langsung saja membawanya ke atas ranjangnya. Dan setelah itu sepertinya mereka akan melakukan olahraga pagi di atas ranjangnya yang tentu saja akan membuat mereka penuh dengan peluk keringat. Sementara itu di rumah sakit Tuan Anggoro beserta istrinya dan Rico nampak menjenguk Din. Sebenarnya Nyonya Anggoro enggan, namun atas bujukan cucu kesayangannya akhirnya ia luluh juga. "Papa, Rico," sapa Din saat melihat ayahnya dan juga Rico masuk ke dalam ruangannya. "Nyonya," lirihnya lagi saat melihat Nyonya Anggoro mengekor di belakang ayahnya, nampak wajah sinis yang ditunjukkan wanita itu. "Tapi sekarang boleh kan?" Demian memasang wajah memelas seperti seorang anak kecil yang sedang meminta mainan. "Om Din apa sudah membaik?" tanya Rico seraya melihat keadaan Din yang masih penuh dengan perban. Beruntung keadaan Din tak begitu serius, hanya karena kehabisan banyak darah membuatnya koma sebentar. Namun sekarang bocah remaja itu terlihat baik-baik saja, hanya menunggu pemulihan saja. "Masa panggil Om, kayak aku berwajah om-om saja," protes Din. "Masa panggil Om, kayak aku berwajah om-om saja," protes Din. "Kan Om adiknya Dedi," sahut Rico. "Tapi usia kita cuma beda 7 tahun, Rico," protes Din lagi. "Baiklah untuk sementara Rico panggilnya kakak saja, nanti kalau sudah tumbuh kumis baru Rico panggil Om," ucap Rico. "Baiklah, sepertinya aku akan mencukur kumis setiap hari," celetuk Din yang langsung membuat Tuan Anggoro dan Rico tertawa bersamaan. Ketiga lelaki keluarga Anggoro itu nampak sangat akrab dengan saling meledek dan itu membuat Nyonya Anggoro seperti tersisih. Din yang menyadari itu ia langsung menyapa istri dari ayahnya tersebut. "Nyonya," panggilnya. Sahut Nyonya Anggoro malas. "Tolong maafkan ibu saya, sebagai gantinya saya akan melakukan apapun untuk Nyonya," ucap Din memohon. "Din," sela Tuan Anggoro, namun Din langsung menggelengkan kepalanya saat menatapnya. "Kenapa harus kamu yang bertanggung jawab? Bukannya ibumu yang melakukan kesalahan?"
Paling-paling ibumu sekarang di atas sana juga sudah mendapatkan karmanya. Sahut Nyonya Anggoro dengan sinis. Sungguh sangat pedas perkataan yang keluar dari bibir wanita parubaya itu. Karena saya putranya, meski saya tidak pernah melihatnya sejak lahir, tapi sebagai putranya saya wajib membela dan menanggung kesalahan ibu saya. Sahut Din dengan tegas. Baiklah kalau itu yang kamu inginkan, kamu tadi bilang mau melakukan apapun itu kan? Ujar Nyonya Anggoro dengan mimik serius. Benar, Nyonya. Sahut Din. Ma. Setelah Tuan Anggoro rasanya tidak tega jika darah dagingnya itu akan diperlakukan tidak baik oleh istrinya, namun kesalahan besar yang ia perbuat membuatnya tidak bisa berbuat banyak untuk membela putra keduanya tersebut. Sedangkan Nyonya Anggoro hanya mengangkat tangannya agar suaminya itu tidak ikut campur. Apapun yang akan Nyonya perintahkan kepada saya janji tidak akan membantah. Lanjut Din lagi meyakinkan. Baiklah pertama jangan panggil saya Nyonya, kamu pikir saya nyonyamu? Ujar Nyonya Anggoro, lagi-lagi dengan nada sinis. Baik, Tante. Ucap Din. Kamu pikir saya tante kamu? Sungut Nyonya Anggoro yang langsung membuat Din menggaruk kepalanya bingung, ia nampak berpikir keras harus memanggil wanita itu apa. Kanjeng? Lirih Din ragu-ragu, bukannya orang kaya yang di TV-TV sering dipanggil dengan sebutan itu. Namun Nyonya Anggoro langsung melotot menatapnya. Kamu pikir saya lahir zaman dinasti kerajaan? Sinis Nyonya Anggoro lagi. Din semakin bingung. Mbak atau kakak? Ucap Din. Mungkin wanita itu tidak ingin dianggap terlalu tua. Kamu mau menghina saya? Pekik Nyonya Anggoro dengan mata melotot. Ma. Sela Tuan Anggoro yang juga bingung dengan kemauan sang istri. Diamlah Pak, jangan ikut campur. Sahut Nyonya Anggoro sembari mengangkat tangannya. Maaf, saya tidak berniat untuk menghina Anda. Jujur Anda memang masih sangat cantik. Ucap Din seraya menatap lekat wanita itu. Berkat perawatan mahal setiap bulannya, tentu saja wanita itu masih sangat cantik. Bahkan berkat alat berteknologi tinggi itu sedikit kerutan pun tak nampak di wajah dan tubuhnya. Tidak usah merayu saya, sekarang kamu pikirkan mau memanggil saya apa? Ketus Nyonya Anggoro. Din nampak menelan ludahnya, otaknya yang biasanya cemerlang kini mendadak tumpul. Ibu. Ucapnya pada akhirnya, karena sudah tak ada kata lagi yang ia temukan. Ceka, kampungan. Cibir Nyonya Anggoro, namun itu justru membuat Din nampak tercengang. Wanita itu sepertinya tak begitu marah saat ia memanggilnya dengan sebutan, Ibu, apa itu berarti beliau memintanya untuk memanggilnya dengan sebutan, Mama? Mama? Lirih Din ragu-ragu bercampur takut karena sudah lancang memanggil wanita itu layaknya Demian memanggilnya. Nyonya Anggoro sepertinya tak begitu marah saat Din memanggilnya dengan sebutan, Ibu, apa itu berarti beliau meminta Din untuk memanggilnya dengan sebutan, Mama? Mama? Lirih Din ragu-ragu bercampur takut karena sudah lancang memanggil wanita itu layaknya Demian memanggilnya. Apa? Saya tidak dengar? Ujar Nyonya Anggoro dengan sedikit berteriak. Mama? Sahut Din dengan nyaring. Ya begitu lebih bagus. Sahut Nyonya Anggoro yang langsung membuat Din tersentuh bahkan hampir menangis. Tapi jangan salah paham, bukannya saya mau menerimamu sebagai anak ya karena dosa ibumu terlalu besar. Saya melakukan ini hanya tidak ingin orang-orang di luar sana menganggapku jahat. Lanjutnya lagi dengan angkuh. Din yang teramat senang tak peduli dengan ucapan pedas Nyonya Anggoro, ia langsung beranjak dari ranjangnya lalu mendekati wanita parubaya itu. Kamu mau ngapain? Ujar Nyonya Anggoro seraya menahan Din saat ingin mendekatinya. Maaf saya sudah lancang ingin memeluk Anda, saya terlalu bahagia dan terharu karena baru kali ini ada seseorang yang bisa saya panggil Mama secara langsung. Sahut Din berkaca-kaca. Ceka, dasar laki-laki cengeng. Baiklah tapi sebentar saja. Nyonya Anggoro nampak berdecak kesal namun pada akhirnya ia mengizinkan Din memeluknya. Terima kasih, Ma. Sahut Din seraya memeluk wanita yang mulai saat ini akan menjadi ibunya itu. Nyonya Anggoro nampak memejamkan matanya sejenak,
hatinya tiba-tiba menghangat. Semenjak dahulu ia ingin mempunyai banyak anak, hanya saja setelah melahirkan Demian rahimnya bermasalah hingga membuatnya sulit mengandung lagi. Dan sepertinya tak ada masalah jika ia menganggap Dean sebagai putranya sendiri, rumahnya pasti akan semakin ramai nantinya. Lagi pula anak itu juga sama tampannya seperti Demian, hanya saja Dean terlihat lebih sopan serta penurut dan itu lebih baik menurutnya daripada Demian yang lebih angkuh dan keras kepala. "Papa nggak boleh ikutan peluk gitu?" ujar Tuan Anggoro dengan wajah bahagianya karena pada akhirnya istrinya itu mau berbesar hati menerima anak dari selingkuhannya meski masih terlihat sangat gengsi. Namun Tuan Anggoro memakluminya karena memang dari dulu wanita parubaya itu selalu menjunjung tinggi harga dirinya. "Ayo, Pa!" ajak Dean yang langsung membuat Tuan Anggoro memeluk Dean sekaligus sang istri. Nyonya Anggoro nampak mengangkat sudut bibirnya namun hanya sekilas kemudian ia memasang wajah angkuhnya kembali. "Terus Riko di sini cuma jadi penonton gitu?" rajuk Riko seraya duduk berjongkok di sudut ruangan dengan tangannya menangkup kedua pipinya serta bibirnya yang mencebik, kentara sekali anak itu sedang ngambek karena iri. "Astaga sayang, kamu tetap cucu kesayangan kami." Nyonya Anggoro segera melepaskan pelukannya lalu mendatangi cucunya tersebut kemudian mengajaknya berdiri. Riko langsung tersenyum nyengir. "Bercanda Nek, Riko senang kok kalau nenek sayang sama Kak Dean." "Kalau sudah sembuh Kak Dean akan tinggal bersama kita kan?" ucap Riko dengan nada memohon, namun sepertinya Nyonya Anggoro enggan untuk menjawabnya. "Kakak akan kembali ke asrama saja, kan kakak bisa main ke sekolah kamu nanti." Seladin, ia tidak mau terlalu banyak berharap. Nyonya Anggoro mau menerimanya saja, ia sudah sangat bersyukur apalagi ia diizinkan untuk memanggilnya sebagai ibunya. Dean tidak mau serakah, ia cukup tahu diri sebagai anak yang lahir dari hasil perselingkuhan tidak layak untuk menempati istana milik mereka. "Setelah sembuh kamu akan tinggal di mansion," perintah Nyonya Anggoro kemudian. "Tapi, Ma," Dean merasa tidak pantas. "Kamu bilang akan menuruti perintah saya kan? Bukannya kamu tadi juga bilang akan melakukan apapun demi menebus kesalahan ibumu itu?" Sela Nyonya Anggoro ketus. "Sudahkah turuti saja nenek, meski suka marah nenek sebenarnya baik loh. Jika nenek marah, nanti Riko akan membela kakak." Bisik Riko meyakinkan hingga membuat Dean tersenyum tipis. "Baik, Ma. Maaf merepotkan," ucap Dean pada akhirnya. "Tentu saja sangat merepotkan," ketus Nyonya Anggoro namun Dean sepertinya tak sakit hati dengan kata-kata pedas wanita itu. Justru ia senang akhirnya bisa diterima di keluarga besar Anggoro, ia akan menerima konsekuensinya sebagai anak hasil perselingkuhan. Karena itu memang sudah takdir yang harus ia jalani, paling tidak mulai saat ini ia tidak sendirian lagi. Sementara itu di tempat lain, Nina nampak baru mengerjapkan matanya. "Jam berapa ini?" gumamnya seraya mengambil ponsel di atas nakas. "Astaga sudah jam 12. Pekiknya terkejut. Seumur-umur baru kali ini ia bangun hingga tengah hari seperti sekarang, lalu dilihatnya suaminya tak ada di sampingnya. Laki-laki itu pasti sudah berada di kantornya sekarang. Ketika Nina akan bangun ia merasakan nyeri luar biasa di daerah sensitifnya, tentu saja sakit karena semalam mereka melakukannya berkali-kali. Suaminya itu seakan tak ada puasnya. Bahkan demi menyenangkan hati laki-laki itu Nina berpura-pura tidak sakit ya meskipun rasanya memang sangat sakit. Tapi paling tidak suaminya itu tidak memperlakukannya dengan kasar, bahkan laki-laki itu membuatnya begitu terlena semalam. Lihat saja, tanda-tanda percintaan di tubuhnya masih terukir jelas dan itu membuatnya megulas senyumnya. "Suamiku benar-benar seperti harimau kelaparan," gumam Nina saat melihat bercak merah keunguan hampir di seluruh tubuhnya. Kemudian dengan perlahan ia turun dari ranjangnya, ia sampai meringis kesakitan saat merasakan nyeri di bagian bawahnya. Bayangan suaminya akan membopongnya keesokan harinya setelah melewati malam pertama hanya sebuah angan. Namun Nina tidak kecewa, ia mencoba memahami suaminya yang memang sangatlah sibuk. Sesampainya di dalam kamar mandi, ia segera masuk ke dalam bathtub.
Sepertinya berendam air hangat akan mengurangi rasa remuk pada tubuhnya karena pergulatannya semalam. Memikirkan hal itu, Nina nampak tersipu malu. Ia bukan seorang gadis lagi sekarang, kini dirinya menyandang gelar sebagai Nyonya Victor dan ia akan berusaha keras untuk menjaga rumah tangganya yang mungkin akan banyak guncangan ke depannya. Saat Nina mulai terlelap lagi di dalam batubnya, ia merasakan sebuah sentuhan di tubuhnya. Mungkin ini hanya mimpi, pikirnya. Namun sentuhan itu semakin lama membuat tubuhnya merinding. Tidak, ini bukan mimpi. Ia langsung membuka matanya dan betapa terkejutnya saat melihat suaminya itu sudah berada di dalam batub yang sama dengannya. Mas, kapan kamu datang? Tanya Nina terkejut. 30 menit yang lalu, sepertinya nyenyak sekali tidurmu sayang. Sahut Victor dengan suara beratnya. Kenapa tidak membangunkanku? Ini juga sedang berusaha membangunkanmu, sayang. Ucap Victor seraya mengusap lembut milik wanita itu. Mas, aku sangat lelah. Desis Nina, namun tak ia pungkiri sentuhan suaminya berhasil membangkitkan hasratnya. Sebentar saja, sayang. Aku janji akan melakukannya dengan pelan. Tanpa menunggu jawaban istrinya, Victor langsung membopong wanita itu keluar dari batubnya lalu membawanya ke atas ranjangnya. Setelah itu hanya terdengar lenguhan dari keduanya karena percintaannya yang mulai memanas kembali. Sementara itu, Ariana yang nampak terlelap karena kelelahan setelah melakukan olahraga ranjangnya bersama suaminya tadi pagi. Ia langsung terbangun saat mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar. Tidur lagi sayang, biar aku yang membukanya. Ujar Demian seraya meletakkan iPad di atas nakas. Kamu dari tadi nggak tidur, Mas? Tanya Ariana. Aku sedang banyak kerjaan, sayang. Sahut Demian, nampak beberapa berkas terlihat berantakan di atas nakasnya. Demian segera melangkahkan kakinya keluar untuk melihat siapa yang sudah berani mengganggunya. Ada apa, Big? Saya sudah bilangkan jangan ganggu saya. Tegur Demian pada artnya itu. Maaf tuan, seorang wanita sedang mencari nyonya besar. Sahut Art tersebut. Memang mama belum pulang? Tanya Demian. Belum, tuan. Bilangin saja, mama masih pergi. Perintah Demian. Baik, tuan. Kalau begitu saya permisi. Sahut Art tersebut kemudian berlalu pergi, namun baru beberapa langkah Demian memanggilnya kembali. Memang siapa wanita itu, Big? Apa temannya mama yang biasa main ke sini? Tanya Demian penasaran. Belum pernah ke sini sebelumnya tuan, tadi kalau tidak salah namanya Nyonya Jenny. Sahut Art tersebut. Apa? Jenny? Mas, siapa yang datang? Tanya Ariana saat suaminya masuk kembali ke dalam kamarnya. Kata Bibik, di bawah ada wanita yang sedang mencari mama. Sahut Demian seraya melangkah ke arahnya. Siapa? Tanya Ariana penasaran. Sejak menjadi menantu keluarga Anggoro, ia sedikit banyak sudah mengenal baik teman-teman ibu mertuanya tersebut. Sebelum menjawab Demian nampak menatap lekat istrinya itu. Wanita itu, Jenny. Sahutnya pelan namun sukses membuat Ariana melotot menatapnya. Jenny. Wanita yang sama dengan wanita yang mendonorkan darahnya untuk Din? Tanya Ariana kemudian. Sahut Demian. Aku akan menemuinya. Ariana langsung turun dari ranjangnya, nampak kimono tidur masih melekat di tubuhnya. Sayang, apa kamu yakin akan turun menemuinya? Tanya Demian seraya mengikuti istrinya ke dalam walk-in closet. Kenapa memangnya? Bukannya kita harus berterima kasih padanya? Tanya Ariana balik namun raut wajahnya nampak menyelidik. Kenapa suaminya keberatan ia mau menemuinya, mencurigakan pikir Ariana. Kemudian tanpa malu ia melepaskan kimononya di hadapan suaminya hingga membuat laki-laki itu menelan salivanya, lalu ia menggantinya dengan sebuah dress selutut bertali spaghetti. Sayang, pakaianmu terlalu terbuka. Protes Demian, rasanya tidak rela jika kulit mulus istrinya dipamerkan pada orang lain. Mas, sejak kapan kamu protes dengan penampilanku? Bukannya akhir-akhir ini aku selalu berpakaian seperti ini? Sahut Ariana. Apa?
Demian nampak melotot, sejak kapan istrinya itu berpakaian seksi seperti ini. Setahu dia wanita itu selalu berpakaian tertutup, apalagi saat hamil memakai dress atau daster hamil pun selalu yang berlengan. Karena sejak hamil Ariana tidak lagi mengikuti aturan ibunya yang mengharuskannya berpenampilan sempurna. Tepatnya sejak mama datang. Angguk Ariana kemudian melangkahkan kakinya keluar menuju meja riasnya. Kenapa aku tidak tahu? Apa karena beberapa hari ini aku sibuk menjaga Dean? Demian yang masih bingung dengan ucapan sang istri langsung membuka lemari pakaian wanita itu dan benar saja banyak sekali pakaian yang sama dengan model dan warna yang berbeda. Ngomong-ngomong, sejak kapan istrinya mempunyai baju-baju terbuka tanpa lengan seperti itu? Setahunya sejak hamil wanita itu setiap hari hanya memakai kimono tidur atau daster rumahan. Sayang, kenapa di dalam lemarimu banyak sekali pakaian baru? Tanya Demian penasaran, matanya tercengang saat melihat istrinya itu nampak cantik dengan polesan make-up tipis di wajahnya. Mama yang belikan, katanya pakaianku yang lama terlalu kampungan, sahut Ariana. Demian tiba-tiba bersyukur pada sang ibu karena membuat istrinya yang sejak hamil selalu berpenampilan sederhana dengan daster batik andalannya kini nampak luar biasa cantik dengan dress mahalnya. Bukannya biasanya tidak cantik, namun penampilannya sekarang membuatnya terlihat lebih cantik dan seksi. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Ariana mengerutkan dahinya. Kamu sangat cantik, sayang. Puji Demian. Memang biasanya tidak cantik. Ariana memicing. Memakai apapun itu kamu selalu cantik sayang, apalagi kalau tidak memakai baju. Sahut Demian dengan tatapan menggoda. Dasar mesum, sungut Ariana. Lalu ia mematut penampilannya sendiri di depan kaca, ternyata pakaian yang bagus dan juga riasan yang tepat membuat seorang wanita itu jauh terlihat lebih cantik lagi. Dia jadi menyesal kenapa dulu selalu berat hati saat ibu mertuanya itu mengatur penampilannya dan saat ia hamil justru memanfaatkan kehamilannya untuk berbuat sesukanya. Sekarang ia baru menyadarinya meski sedang hamil pun seorang wanita harus berpenampilan cantik dan menggoda, agar wanita lain berpikir lagi jika ingin menggoda suaminya karena sudah ada istri yang menawan. Sungguh ia sangat berterima kasih pada ibu mertuanya itu yang akhir-akhir ini selalu mengajaknya melakukan perawatan tubuh di salonnya. Biasanya ia lebih senang berpenampilan sederhana, apalagi sejak hamil ia merasa bebas dari aturan ibu mertuanya. Namun sejak kehadiran wanita yang bernama Jenny yang ia sangka akan menjadi bibit pelakor dalam rumah tangganya, Ariana mulai peduli dengan penampilannya lagi. Mulai saat ini ia akan selalu memuaskan pandangan mata suaminya hingga laki-laki itu tidak akan sempat melirik wanita lain. Karena pada dasarnya setiap lelaki itu menyukai sesuatu yang sedap dipandang, jadi jangan merasa nyaman dengan ucapan laki-laki yang katanya akan menerima apapun dirimu. Karena itu hanya salah satu rayuan seorang laki-laki, namun tak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi di luaran sana banyak sekali wanita yang mungkin akan mengincar suaminya dan salah satunya mungkin saja si Jenny itu. Toh duit suaminya itu banyak jadi buat apa dia harus berhemat lagi kalau hanya sekedar untuk merawat tubuhnya. Lebih baik dia yang menghabiskan uang laki-laki itu daripada pelakor di luaran sana yang akan menghabiskannya nanti. Ayo, Mas. Ajak Ariana. Sedangkan Demian yang melihat istrinya nampak sangat cantik dan seksi itu rasanya ingin mengurungnya di dalam kamarnya saja. Namun ia juga harus segera menyelesaikan masalah apapun yang berhubungan dengan Jenny tersebut, agar sang istri tidak semakin salah paham. Ariana yang sudah siap untuk menghadapi wanita yang ia anggap bibit pelakor itu nampak terkejut saat melihat wanita yang bernama Jenny itu. Ia pikir wanita itu datang sendirian, namun di sana nampak seorang anak balita beserta seorang pria duduk di sampingnya. Selamat sore Nyonya dan Tuan Demian, maaf mengganggu waktu Anda. Sapa Jenny seraya beranjak dari duduknya. Oh ya, selamat sore, silakan duduk. Sahut Demian dengan ramah, begitu juga dengan Ariana. Ariana nampak lega ternyata tak sesuai dugaannya, karena Jenny terlihat sangat sopan jauh dari kata wanita penggoda. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah menolong nyawa adik saya. Lanjut Demian lagi.
Tidak apa-apa Tuan, bagi pemilik darah langka seperti kami memang harus saling membantu. Lagi pula mendiang Mama dan Tante Mia adalah teman baik jadi sudah sepatutnya saya melakukan itu. Sahut Jenny. Kemudian ia mengambil sebuah undangan dari dalam tasnya lalu memberikannya pada Ariana. Tadinya saya ingin mencari Tante Mia, karena beliau sedang tidak ada jadi saya mau menitipkan undangan ini. Lanjutnya lagi. Anda mau menikah? Tanya Ariana setelah melihat undangan tersebut. Benar dan ini calon suami saya. Sahut Jenny seraya memperkenalkan suaminya. Ariana langsung mengulas senyumnya dengan lebar, akhirnya prasangkanya tidak benar. Astaga nih laki mau nikah, tapi matanya masih saja jelalatan. Gerutu Demian saat calon suaminya Jenny menatap lekat istrinya. Demian nampak berdeham pelan lalu melingkarkan tangannya pada bahu sang istri. Tentu saja kami pasti akan datang. Ucapnya kemudian. Terima kasih Tuan, Nyonya. Kalau begitu kami pamit undur diri. Ucap Jenny seraya bangkit dari duduknya yang diikuti oleh calon suaminya. Terima kasih Tuan, Demian senang bertemu dengan pengusaha sukses seperti Anda. Ujar calon suaminya Jenny berbasa-basi, laki-laki berprofesi dokter tersebut juga nampak menatap Ariana dengan pandangan kagum. Sama-sama. Sahut Demian sedikit tak ramah. Setelah kepulangan mereka, Ariana nampak sangat lega. Namun tidak dengan Demian, laki-laki itu terlihat kesal. Kamu kenapa, Mas? Sedih karena Jenny yang janda kembang itu sudah mau menikah? Goda Ariana. Ceka, bahkan aku tidak peduli. Aku hanya tidak menyukai laki-laki itu. Sahut Demian. Kenapa? Sepertinya beliau orang baik, dokter lagi dan tampan tentunya. Sahut Ariana yang membuat Demian semakin kesal. Sayang, daster kamu yang lama kemana sih? Tanya Demian tiba-tiba. Daster batik itu, Mas. Sudah dibuang sama Mama. Sahut Ariana. Aku tidak suka kamu memakai daster seperti ini. Protes Demian seraya menatap daster seksi milik sang istri. Kenapa memangnya, daster ini sangat cantik kok dan Mama membelinya dengan harga yang sangat mahal Mas. Sahut Ariana. Tapi gara-gara kamu pakai daster ini, calon suaminya si Jenny itu matanya melotot melihat kamu. Keluh Demian kesal. Bagus dong kalau begitu, itu berarti peringatan buatmu Mas. Sahut Ariana. Maksud kamu? Demian langsung memicing. Tentu saja itu peringatan buat Mas, di saat Mas mengagumi wanita cantik di luar sana, Mas juga harus ingat ada laki-laki lain yang juga sedang mengagumi istrimu di rumah. Ingat setiap perbuatan itu ada karmanya. Ketus Ariana lalu bangkit dari duduknya kemudian berlalu pergi meninggalkan suaminya yang nampak sedang mencerna perkataannya. Sial, bagaimana aku ada waktu mengagumi wanita lain sayang? Kalau kamu berpenampilan seperti itu terus justru waktuku akan habis untuk menutup mata laki-laki lain agar tidak terus memandangimu. Gumam Demian kesal seraya bangkit dari duduknya untuk menyusul istrinya itu. Namun saat tak sengaja menatap ke arah anak tangga, istrinya itu nampak terduduk di sana sambil meringis kesakitan. Mas tolong, perutku sakit. Rintihnya. Tak menunggu lama Demian langsung berlari ke arahnya. Sayang, apa kamu mau melahirkan? Ucapnya panik.